Wa adadul maharimi lan utawi hitungan piro-piro mahram. Wa adadul maharimi lan utawi hitungan piro-piro mahram samaniyata asyar itu 18. Ada 18 mahram itu. Samaniyata asyar itu ada 18. Dua-duanya sama-sama mabni fathah ya. Samaniyata asyarah. Tidak boleh dibaca samaniyatun asyarun, enggak boleh. Walaupun jadi khobar. Samaniyata asyara iku 18. Sab'atun utawi kang pitu minan nasabi iku saking jalur nasab. Yang 7 orang itu dari jalur nasab. Wahia utawi sab'ah al-ummuh yang pertama ibu. Al-ummuh yang pertama ibu, wal bintu dan yang kedua anak perempuan. Wal bintu dan yang kedua anak perempuan, wal ukhtu dan ketiga saudara perempuan. Wal ammatuh dan bibi. Bibi dari jalur ibu. Wal khalatu, 1, 2, 3. Wal ammatu dan keempat bibi dari jalur ibu. Dan keempat bibi dari jalur ibu. Wal khalatu dan bibi dari jalur ayah. Dan kelima bibi dari jalur ayah. Wa bintul akhi dan ponaan perempuan. Anaknya saudara, garis miring ponaan perempuan. Dan keenam ponaan perempuan, wa bintul ukhti. Wa bintul akhi dan yang keenam ponaan perempuan. Kalau ini ponaan dari saudara laki-laki. Yang ini. Yang terakhir, wa bintul ukhti dan ponaan perempuan dari saudara perempuan. Yang ketujuh, dan ponaan perempuan dari saudara perempuan. Wa misluha lan iku sesamanya sab'atun minan nasab, di atasnya tinggal dikasih tanda. Wa misluha lan iku sesamanya sab'atun minan nasab, sab'atun utawi 7 orang, sab'atun utawi 7 orang minar rodoi sangking susuan. Minar rodoi sangking susuan. Wa arba'atun dan utawi 4 orang minal musyaharati sangking, apa ya? Biasanya diartikan mertua. Anggaplah mertua gitu. Tapi nanti bukan cuma mertua saja. Minal musyaharati sangking mertua. Tadi yang nasab ada 7, yang rodok juga 7. 7 ditambah 7 berarti 14. Terus yang dari musyaharah 14 ditambah 4 berarti berapa? 8? Pas ya. Wa hunna utawi arba'ah minal musyaharah. Wa hunnah lan utawi arba'ah minal musyaharah. Yang 4 tadi itu ummuz zaujati, itu ibunya istri, garis miring mertua. Ummuz zaujati itu ibunya istri, garis miring mertua. Yang pertama mertua. Wa bintu zaujati lan yang kedua anaknya istri. Apa namanya? Anak tiri. Wa bintu zaujati lan kedua anaknya istri, garis miring anak tiri. Wa zaujatul abi lan ketiga istrinya ayah. Wa zaujatul abi dan ketiga istrinya ayah, garis miring apa? Ibu tiri. Ibu kandungnya meninggal, ayahnya nikah lagi. Wa zaujatul ibni dan keempat
keempat istrinya anak, berarti menantu. Dan keempat istrinya anak, berarti menantu. Kama koyo penjelasan qolah ta'ala kang ngendika sapa Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ayat. Hurrimat diharamkan. Hurrimat dan haramakan. Hurrimat diharamkan alaikum atas sira kabeh. Alaikum atas sira kabeh ummahatukum sapa pira-pira ibu sira kabeh. Ibunya, mbahnya dan seterusnya. Ibunya itu termasuk mahram, neneknya mahram. Terus ke atasnya masih hidup. Wa banatukum lan pira-pira anak perempuannya sira kabeh. Anak, setelah anak, cucu dan seterusnya. Lan pira-pira anak perempuannya sira kabeh. Wa akhawatukum lan pira-pira saudara perempuannya sira kabeh. Wa akhawatukum lan pira-pira saudara perempuannya sira kabeh. Wa ammatukum lan pira-pira bibinya sira kabeh. Bibi dari jalur ibu. Wa ammatukum lan pira-pira bibinya sira kabeh. Wa khalatukum lan pira-pira bibinya sira kabeh. Kalau ini bibi dari jalur ayah. Wa khalatukum lan pira-pira bibinya sira kabeh. Wa banatul akhi lan pira-pira anak perempuannya saudara, garis miring ponaan. Wa banatul akhi lan pira-pira lan pira-pira anaknya saudara laki-laki, ponaan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti lan pira-pira anak perempuannya saudara perempuan, ponaan dari saudara perempuan. Wa banatul ukhti lan pira-pira anak perempuannya saudara perempuan. Surat An-Nisa ayat 23. Oleh karena itulah ini kesimpulan dari paling atas. Oleh karena itu Fazzaujatu mongko utawi istri. Fazzaujatu mongko utawi istri. Ajnabiyatun itu wanita yang bukan mahram. Ajnabiyatun itu wanita yang bukan mahram. Karena bukan mahram, mongko falam suha. Falam suha mongko utawi menyentuh zaujah, menyentuh istri. Mongko utawi menyentuh zaujah atau istri. Nakidun iku membatalkan. Nakidun iku membatalkan lil wudu'i maring wudu. Alal mu'tamadi menurut pendapat yang kuat. Nakidun iku membatalkan lil wudu'i maring wudu alal mu'tamadi menurut pendapat yang kuat. Wa indal Imam Malik lan menurut Imam Malik la naqdu itu tidak membatalkan wudu iku maujud. La naqdu itu tidak membatalkan wudu iku maujud illa ma'as syahwati kecuali beserta syahwat. Tak batal kecuali syahwat. Wa indal Imam Abi Hanifah lan menurut Imam Abu Hanifah la naqdu itu tidak membatalkan wudu iku maujud. La naqdu itu tidak membatalkan wudu iku maujud mutlakon secara mutlak atau hal mutlak.
Mutlak itu walau bisyahwatin, walaupun itu syahwat. Enak ini. Tapi atas syaratnya nanti saya jelaskan. Walau bisyahwatin, walaupun itu syahwatis. Sekilas penjelasannya, sekarang menjelaskan jumlah mahram. Kalau di atas kita sudah mempelajari bahwasanya ketika Mas Fian punya wudhu, salaman dengan istrinya batal apa enggak? Nah, maka dijelaskan masalah mahram di atas. Batal karena bukan mahram. Adapun mahram itu ada dari jalur nasab, ada dari jalur rodok, ada dari jalur musyawarah. Jumlahnya sebanyak 18. Nasab yaitu ada 7. Terus rodok juga tuh 7. Ditambah dari jalur musyawarah sebanyak 4. Yes. Yang nasab jelas ibu. Jadi contohnya dalam kasus ini umpamanya Mas Putra Sabang ini seorang anak. Salaman dengan ibunya dalam hal ini Mbak Alifia umpamanya. Salaman, Bu, mau sekolah. Oh ya nak, hati-hati. Ya nggak batal karena salaman dengan ibunya. Atau anaknya. Nah, dalam hal ini Mbak Aulia ini anaknya. Sedangkan ayah namanya Mas Hasan. Mbak Aulia mau sekolah, mau tarawih karena sebagai anak soleha umpamanya. Salaman dengan ayahnya yang bernama Pak Hasan. Nggak batal wudhunya. Yang ketiga yaitu hubungan saudara. Seperti tadi contohnya dalam hal ini Mas Fakhri. Mas Fakhri salaman dengan adiknya yang bernama Syarifah. Ya nggak batal karena hubungan nasab yaitu kakak adik kandung. Atau bibi, baik bibi dari jalur ibu atau dari jalur ayah. Contohnya Mas Faiz. Mas Faiz punya bibi namanya Bibi Kaila. Salaman entah itu Bibi Kaila dari jalur ibu atau ayah, maka wudhunya tidak batal. Terus juga ponaan, baik ponaan dari anaknya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Dalam hal ini yang salaman Mas Fanu. Nah, punya ponaan yang bernama Mbak Azizah. Ya gak batal. Kenapa? Karena Mbak Azizah ponaannya baik dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Itu jumlahnya 7. Nah sekarang yang dari jalur rodok ini sama 7. Apa rodok ini? Rodok ini gambarannya seperti beliau Nabi Muhammad menyusul kepada Sayyidah Fatimah. Paham ya? Nabi Muhammad menyusul kepada Siti Fatimah. Maka antara Nabi dengan beliau Siti Fatimah, seandainya punya wudhu nggak batal. Kenapa? Karena Siti Fatimah itu ibunya Nabi Muhammad dari jalur rodok. Karena ibu kandung namanya Siti Aminah. Begitu juga seandainya Nabi bersentuhan dengan saudara dari putra putrinya Siti Halimah, maka wudhunya tidak batal. Wis, dalam hal ini contohnya umpamanya, dalam hal ini contohnya Mbak Anissa Kamalia hadir. Nah, terus Mbak Anissa Kamalia ini waktu kecilnya nyusu kepada ibu kandungnya Mas Wahyu. Paham ya? Saya ulangi lagi, Mbak Anissa Kamalia ini waktu kecilnya
sebelum berumur 2 tahun. Paham ya? Jadi rodok itu ada syaratnya. Syaratnya harus sebelum berusia 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun lebih itu nggak berpengaruh. Yang berikutnya harus sampai khamsata frikot, sampai 5 kali susuan. Kalau masih cuma 2, 3 itu nggak dianggap. Contohnya Mbak Anissa Kamalia, waktu kecilnya sebelum berusia 2 tahun nyusu kepada ibunya Mas Wahyu. Maka hubungan Mas Wahyu sama Mbak Anissa Kamalia ini saudara secara rodok. Paham ya? Saudara rodok. Maka karena saudara rodok seandainya punya wudhu bersentuhan, nggak batal wudhunya. Begitu juga tidak boleh nikah. Paham Mas Wahyu? Tidak boleh nikah dengan Mbak Anissa Kamalia karena saudara rodok. Dan seterusnya sama, ibu rodok, saudara rodok, bibi rodok, dan seterusnya. Yang keempat ini dari jalur musyawarah. Biasanya musyawarah itu diberi makna mertua. Padahal bukan cuma mertua, tapi gampangnya mertua. Siapa musyawarah itu? Yang pertama adalah mertua. Contohnya umpamanya, Mas Kapit. Mas Kapit punya mertua yang bernama Mbak Vina. Mbak Vina, paham ya? Entah siapa istrinya, yang penting mertuanya Mbak Vina. Bu Vina. Terus Mas Kapit ini punya wudhu, salaman dengan mertuanya nggak batal. Paham ya? Kenapa? Karena hubungan secara musyawarah. Bahkan mertua itu adalah mahram mu'abbad. Apa mu'abbad? Mahram selama-lamanya. Seandainya Mas Kapit sudah cerai dengan istrinya atau mungkin sudah meninggal, terus karena mertuanya masih usianya 20 tahun umpamanya, Bu Vina masih 20 tahun, sedangkan menantunya usianya masih 19 tahun. Terus ternyata istrinya mungkin meninggal atau cerai, mau nikah dengan mertuanya nggak boleh, Bid. Kenapa? Karena itu mahram mu'abbad. Walaupun sudah cerai dengan istrinya, itu selama-lamanya tetap mahram. Tidak boleh nikah dengan mertuanya. Yang kedua, bintu zaujah, anak tiri. Jadi contohnya Mas Nuril nikah dengan perempuan yang sudah punya anak. Istrinya sudah berusia 40 tahun, sedangkan Mas Nuril masih berusia 25 tahun. Lah punya anak, istrinya punya anak masih berusia 20 tahun. Ternyata Mas Nuril mau menikahi anak tirinya, nggak boleh. Paham ya? Jadi ingin menikahi anaknya dengan pelantara menikahi ibunya, itu nggak boleh. Paham ya? Jadi bintu zaujah, anak tiri. Berikutnya yaitu istrinya ayah, berarti ibu tiri. Jadi mungkin ibunya sudah meninggal, ternyata ayahnya nikah lagi. Nah, ternyata anaknya ingin menikahi ibu tirinya. Ibunya meninggal, ayahnya meninggal, terus ingin menikahi ibu tirinya, nggak boleh. Itu mahram. Karena mahram seandainya punya wudhu, bersentuhan, nggak batal wudhunya, dan juga tidak boleh menikahi. Terus yang terakhir yaitu istrinya anak. Istrinya anak. Berarti menantu. Dalam hal ini contohnya Mas Fian punya menantu umpamanya, terus punya hasrat, punya minat pada menantunya, nggak boleh karena itu mahram.
seandainya punya wudhu, wudhunya nggak batal tapi tidak boleh dinikahi. Dari penjelasan di atas berarti ketika punya wudhu bersentuhan dengan istri maka itu wudhunya batal karena istri itu bukan mahram. Kecuali menurut dua mazhab. Yang pertama mazhab Imam Malik itu tidak batal kecuali syahwat. Jadi salaman dengan istrinya itu nggak batal kecuali syahwat. Yang kedua ini yang paling longgar, Imam Abu Hanifah. Ini tidak batal secara mutlak. Ustaz kira-kira boleh nggak itu pendapat ini? Boleh tapi harus diikuti semuanya. Paham ya? Tidak boleh membatalkan wudhu mengikuti mazhab Maliki atau mazhab Hanafi, tapi yang lain tidak diikuti. Berarti kalau mengikuti mazhab Maliki atau Hanafi, masalah yang membatalkan wudhu berarti fardhonya wudhu juga harus diikuti. Apa contohnya? Contohnya delku itu wajib. Apa delku? Menggosok. Menggosok itu wajib. Terus bukan cuma sekedar membasuh atau mengusap, tapi wajib digosok. Bukan cuma sekedar mengusap sebagian, tapi harus semuanya isti'ab. Nanti ada di belakang. Terkait ketika kita tawaf, nah, itu kan biasanya kan bersentuhan ya. Karena tahu itu sulit menghindar, nanti ada di belakang, materi berikutnya. Itu ada di depan. Jadi ada tata cara biar wudhu kita nggak batal ketika dalam kondisi tawaf. Itu sekilas penjelasan pada siang ini. Semoga manfaat dan berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tuhsini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.